dengan acara Mediapreneur Talks yang juga digelar sebelumnya di 4 kota Bapak Ibu tamu undangan, mulai dari kota Semarang, Palembang, Medan, Serang, dan juga Surabaya menjadi kota kelima, dan selanjutnya masih akan ada kota Makassar. Di Promedia ini sebenarnya rumahnya banyak asosiasi kewartawanan maupun asosiasi media ya. Terus kemudian 3 tahun yang lalu teman-teman itu bersepakat bikin satu organisasi lah, namanya Jaringan Pemret Promedia. Tetapi dengan sengaja tidak kami daftarkan sebagai konstituen Dewan Pers. Kalau daftar pasti lolos sebenarnya, karena isinya ada teman-teman PWI, AJI, SMSI, AMSI dan lain sebagainya. Bahkan yang non konstituen juga ada di Promedia. Agenda ini seperti tadi disampaikan, ini adalah agenda kami sejak tahun lalu yang kami jalankan sudah di 5 kota. Ini kami menjalankan namanya Journalism 360, di mana Journalism 360 ini sebenarnya ada 2 kegiatan teman-teman. Hari pertama kemarin itu ada kegiatan yang pesertanya itu mahasiswa, namanya Content Creator Laboratory. Nah, kemarin kita udah ada kegiatan di UNESA. Terus kemudian hari ini Mediapreneur Talk yang pesertanya adalah kami fokuskan insan pers gitu ya, yang mayoritas yang hadir ini adalah biasanya pemilik media atau pemret editor. Kami gagas gitu ya sejak tahun lalu, ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan atau kita semua ini sedang was-was gitu ya. Ini sebenarnya bisnis media itu masih punya masa depan apa enggak sih gitu ya. Jadi kita semua sedang galau, sedang di persimpangan. Berita-berita tentang PHK dan lain sebagainya di perusahaan media itu kan sering kita dengar gitu ya. Acara ini kita harapkan bisa dapat satu pencerahan gitu ya, kira-kira bagaimana mengelola media ke depan supaya sustain terutama ya, sehingga ya sesuai dengan semangat di Komite Publisher Right di Dewan Pers selalu mendengungkan kan ini ya, jurnalisme berkualitas kemudian berkelanjutan. Jadi saya yakin kita semua masih optimis bahwa bisnis media ini masih punya masa depan, karena selama masih ada manusia, kata teorinya gitu kan, maka bisnis informasi itu kan masih ada gitu kan. Satu itu, jadi insya Allah bisnis ini masih punya masa depan, tetapi punya syarat itu, harus berkualitas dulu baru berlanjut. Secara tidak langsung ada banyak tanggung jawab saja. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemret@malang.com dan tim saya bergabung dengan Promedia. Kami hanyalah sekumpulan anak muda dengan semangat menulis, tapi masih penuh keterbatasan. Waktu itu jujur, kami belum memikirkan jauh tentang bisnis model, keberlanjutan, atau ekosistem. Yang kami tahu ya pokoknya nulis gitu aja. Nah, tapi seiring dengan waktu saya belajar bahwa jurnalisme itu nggak cukup kalau kita hanya berhenti di passion, hanya berhenti di aku kepengen menulis ya. Tapi dia harus bertumbuh, berkelanjutan, dan mampu memberi manfaat nyata. Dari situlah kami perlahan membangun bukan hanya menayangkan berita, tapi juga melahirkan generasi kreator baru, membuka lapangan kerja dan menghadirkan solusi bagi banyak pihak bersama Promedia Teknologi Indonesia. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini sebagai pemret@malang.com, sekaligus sekretaris jaringan Pemret Promedia Jawa Timur, untuk bersaksi bahwa perjalanan itu nyata dan dari passion menjadi profesi, dari sekedar tulisan menjadi penghidupan. Hanya di kejadian ketika COVID, pelaku usaha di industri ini mendapatkan insentif untuk pekerja. Di luar itu, dibanding seluruh industri yang ada, industri ini relatif jarang sekali. Paling juga mungkin seperti Dewan Pers ada APBN-nya. Kembali ketika tertekan, barangkali komite hadir seperti ini di untuk platform digital, ada disrupsi. Barangkali cetak sudah bukan masanya lagi, digital. Namun memang Bapak Ibu sekalian, disrupsi seringkali memakan form berkualitas, bisa berkelanjutan, semua bisa dapat bagian. Karena pada dasarnya bagian itu bukan karena keserakahan, tapi karena tuntutan untuk survive dan tuntutan untuk bisa meningkatkan kualitas. Saat ini kita itu sudah memasuki era budgetnya informasi, atau bahkan mungkin kalau agak hiperbola sedikit, ada yang nyebut sudah tsunami informasi. Kalau dulu mungkin ketika masa-masa jayanya tadi disampaikan oleh Pak
di masa cetak, radio, TV, mungkin di tahun 2000-an lah dan sebelum itu. Kita itu kalau mau dapat informasi ya itu harus menunggu dulu. Prosesnya itu sangat rumit gitu ya. Nunggu korannya terbit dulu, di TV nunggu acaranya tayang dulu. Bahkan dulu mungkin TV juga nggak banyak pilihannya. Sekarang udah banyak sekali. Nah di era sekarang mungkin kita sudah bisa milih kita mau dapat informasi dari mana, kapanpun, dimanapun lewat HP. Perusahaan teknologi yang terkait sama para pengusaha media, kurang lebih seperti itu. Jadi sharing resource, sharing revenue. Jadi mitra yang ada di Promedia itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Ada beban yang ditanggung oleh Promedia, kemudian dari hasil kita bagi hasil. Banyak yang bilang juga teman-teman saya itu di luar, Promedia ini sebenarnya syariah gitu, karena akadnya terjadi di depan, terus kemudian sistem bagi hasil sesuai hasil yang dilaporkan secara transparan. Perusahaan saya pertama itu Pikiran Rakyat Media Network, PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara. Saya masih punya saham di sana. Tetapi sebagai direksi saya berhenti di 2022. Sekarang ini konsultannya, pemegang saham sekaligus staff to direksi. Jadi Promedia ini murni perusahaan teknologi agency. Kalau pikiranrakyat.com itu perusahaan media sebenarnya, jadi KPLI-nya berbeda. Nah, kalau di pikiranrakyat.com saya masih jurnalis gitu. Tapi kalau di Promedia sebenarnya saya pengusaha teknologi untuk media kabupaten kota. Jadi angka 50.000 itu jangan-jangan memang benar. Ya. Tetapi 4 tahun yang lalu gitu ya, ini ada puluhan ribu media, tetapi kenapa nggak nongol gitu, nggak kelihatan gitu kan? Yang kelihatan kan brandnya ya itu aja gitu kan. Teman-teman pasti bisa sebutkan yang nongol kenapa itu saja. Salah satu alasannya yang pertama begitu saya tanya adalah karena kalah teknologi. Sebenarnya pertama itu teknologinya untuk apa? Ya pasti untuk bangun websitenya sendiri dan terutama untuk infrastruktur atau servernya. Nah kita lupa bahwa kan bikin website gampang pakai WordPress, ada yang gratis gitu kan. Kemudian langganan server paling setahun 1 juta, 2 juta gitu. Nah kita lupa bahwa server itu adalah kapasitas gitu kan. Nah begitu kita langganannya itu udah kita kapasitasnya udah kita kecilkan sebulan hanya 100-200 ribu, berarti mungkin nggak kapasitas itu didatengin oleh orang yang mestinya untuk 1 juta gitu. Kan enggak gitu ya. Nah dari survei kami server yang dipakai oleh teknologi yang dipakai oleh teman-teman seluruh Indonesia itu rata-rata langganannya itu antara 1,2 sampai 2 juta per tahun dan tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang lain, misalkan medianya tidak dilengkapi dengan CDN gitu ya. CDN itu apa sih? Kalau bahasa asingnya silahkan di Google-nya. Intinya gini, media yang tidak dilengkapi fitur CDN itu mungkin medianya di Surabaya gitu, servernya di Surabaya. Kalau diakses dari Surabaya kencang. Tapi begitu diakses dari Aceh gitu, dari Malaysia lambat. Nah dengan CDN itu sebenarnya memungkinkan artikel teman-teman bisa diakses dari lokasi manapun dengan cepat. Nah ini kadang-kadang yang tidak dilengkapi fitur CDN. Selain server yang melimpah tadi ya, CDN-nya nggak ada. Kemudian yang berikutnya tingkat security. Nah security untuk apa gitu kan? Pasti kan ya kita nggak bisa kerja. Nah hal-hal semacam itu sebenarnya yang satu sisi membuat media yang kecil tadi itu susah berkembang gitu ya, tidak mampu bersaing dengan yang punya teknologi yang bagus. Nah ini sebenarnya salah satu alasan kenapa Promedia hadir, karena memberikan solusi teman-teman nggak usah mikirin lagi bangun websitenya. Ya, kemudian nggak perlu mikirin bayar servernya AWS, pakai Cloudflare, kemudian CDN-nya, ya. Itu full yang membiayai adalah Promedia. Jadi teman-teman yang mayoritas memang fokusnya di jurnalis ya ngurusin konten saja gitu ya. Nah terus kemudian yang berikutnya selain dari sisi teknologi, dari sisi monetisasi dapat duit iklannya. Nah teman-teman di daerah ya media-media di daerah itu hasil survei kami andalan utama itu adalah iklan dari Dinas Kominfo gitu ya. Nomor 1 itu media cetak itu programatik itu penggantinya oplah sebenarnya. Kalau trafiknya makin tinggi maka pendapatan programatiknya akan meningkat. Tetapi kabar nggak baiknya adalah
era kejayaan programatik itu selesai di tahun 2022. Mungkin nanti Mbak Ilona bisa cerita lebih. Bener ya, jadi traffic itu 2023, 2024, 2025 susah nyari traffic, bener ya? Karena memang program kami nyebutnya programmatic driven itu selesai di 2022. 2023 ke sini kita udah direct driven. 2022 itu overall pendapatan Promedia itu 85% programmatic, 15 direct. Sekarang kebalikan, 70-30. 30 programmatic, 70 direct. Sehingga Promedia itu ada kantor di Jakarta yang memang hanya khusus ngurusin sales and marketing untuk brand-brand di Jakarta dan untuk government di Jakarta. Jadi tujuan Promedia yang kedua adalah mengoptimalkan monetisasi, perkuat brand kita, kurang lebih begitu. Ya, jadi di Promedia kita dorong ke sana gitu ya, dengan diberikan pelatihan secara rutin, pendampingan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini fokus yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri itu kan media cetak ini ya, yang fokus sebelah kanan media digital. Untuk membangun media online yang ideal ya, untuk membangun perusahaan media online yang ideal itu setidaknya dibutuhkan 4 pilar: jurnalis, IT, tim sales and marketing, kemudian teknologi. 100% udah dibiayai Promedia. Bahkan sales and marketing, kalau teman-teman nggak punya tim sales marketing di Jakarta, sudah ada Promedia, jadi nggak perlu investasi di situ. Jadi fokus dana yang ada untuk konten. Nah, ini sebenarnya yang membuat salah satunya mitra-mitra di Promedia dengan tim yang kecil itu saya berani klaim 99% yang bergabung di Promedia itu loyal sampai saat ini, nggak keluar konteks digital. Dan ini masa depannya Bapak Ibu sekalian, walaupun masa depan kita ini ada tantangan. Kenapa? Karena dalam suatu konteks disrupsi akan memunculkan pemain yang sangat dominan menjalankan Perpres 32 2024, dan ada fungsi pengawasan dan ini pemberian rekomendasi, dan tahun ini kita akan susun rekomendasi ke Kementerian Komdigi dan terutama juga membuat ke publik. Barangkali Bapak Ibu sekalian, apa yang poin-poin dalam hal tugas untuk platform digital? Misalnya satu, ada 6 itu di pasal 5. Yang pertama adalah membuat saluran untuk pelaporan terhadap konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang pers, terkait dengan undang-undang peraturan pers. Kenapa? Karena hari ini bisa saja semua orang akan mengambil atau menciptakan monetisasi dari karya Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentunya saja bisa menjadi tidak sehat, dan kita mendorong agar semua pelaku usaha. Kalau tadi dibilang 68 sampai 72% belanja iklan digital mendominasi dari total belanja iklan, sekarang distribusinya bagaimana? Oke, kalau kita lihat tuh distribusinya retail media kurang lebih 21,9%.